Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. An Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sore hari menjelang malam Allah masih melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan rahmat ini akan terus mengalir saat kita membutuhkannya nanti di yaumil akhir. Dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwa kita bisa masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmatnya Allah. Dan tentu rahmatnya Allah itu bisa didapat melalui ibadah, melalui akhlak, kehidupan kita, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk hidup itu seimbang, tawazun. Tidak terlalu untuk akhirat, juga tidak terlalu untuk dunia. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah, ada waktunya kita bersosial, berhubungan dengan manusia. Karena bagian dari aplikasi ibadah itu bukan saja cuma sholat, tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang baik di hadapan manusia yang dinilai oleh Allah. Dalam hadisnya Nabi juga mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau niatnya baik, perbuatannya baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau perbuatannya buruk, niatannya baik, itu buruk. Niatannya buruk tapi isinya baik, itu juga buruk. Tentunya harus dilakukan. Niatnya baik, perilakunya juga harus baik. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang-orang itu beramaliyah. Amaliyahnya itu jauh dari harapan, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi hanya sementara. Dia sholat, lalu kemudian dia punya niat yang lain dari sholatnya. Itu juga tidak baik, karena hanya sementara. Jadi apa yang didapatnya, hanya itulah yang diniatkannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita masih dalam Kitabul Jami. Kitabul Jami ini adalah bagian dari Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Kitabul Jami ini diartikannya dengan kitab kelengkapan yang isinya itu adalah berkenaan dengan adab. Dan kita sudah masuk ke bagian yang kedua, babul birri wasilah, dengan hadis yang ke-23.
Rasulullah SAW bersabda, an Abi Ayyubin radhiyallahu anna Rasulullah SAW yaqul la yahilu li muslimin. Abi Ayyub beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, mendiamkan saudaranya salasi layalin, selama tiga malam. Kalau diartikan selama 3 hari. Layal itu artinya malam, lail. Jadi hitungannya malam, bukan hitungannya siang. Karena di dalam Islam itu tidak dihitung dengan hari, tapi dihitungnya dengan bulan purnama. Maka malam yang dihitung. Kalau kita ribut dengan seseorang, ya, apalagi di sini disebutkan akhah, artinya saudara semuslim, bukan saudara semanusia, tentunya, ya, ini lebih utama. 3 hari kita tidak minta maaf, maka sesungguhnya itu tidak halal bagi dia. Artinya tidak halal untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sewalaupun nanti di sini dia itu benar, sekalipun dia itu benar, dia harus tetap minta maaf, karena nanti Nabi mengatakan yang terbaik di antara mereka adalah yang meminta maaf duluan. Kalimat yang meminta maaf duluan ini punya makna, baik itu dia benar dalam melakukannya ataupun salah. Kalau dia melakukan permintaan maaf terlebih dahulu, maka dia yang terbaik. Karena orang muslim itu tidak ada yang namanya saling benci membenci, nggak boleh. Saling hina menghina, nggak boleh. Menuduh, nggak boleh. Karena bukan hak kita untuk menuduh orang, bukan hak kita menghakimi orang. Kita itu hanya diberi wewenangan untuk mengajak kepada yang baik. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada segolongan di antara kalian menjadi pengajak kepada yang baik. Nah, kalau mengejek kan kagak baik, Pak. Kalau menghina, merendahkan, menghakimi, itu enggak benar. Yang benar itu adalah tabayun. Mencari kejelasan dari apa yang terjadi, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia harus cari tabayun, urusan akhirat juga tabayun. Perbedaan pandangan di antara kita tidak boleh membuat kita menjadi orang yang saling berselisih. Karena itu makanya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ciri bersaudaranya apa? Fa aslihu baina akhwaikum. Hendaklah berbuat baik di antara saudara kalian. Itu ciri. Nah, lalu kemudian ikhwatul iman, yaltaqiyani, keduanya saling bertemu, saling berjumpa, saling bersua. Fayuridu hada wa yuridu hada. Maka yang satu berpaling, yang satu berpaling juga karena saling benci tadi, Pak. Makanya jika melaksanakan sholat berjamaah, enggak jadi sholat berjamaahnya, Pak. Kenapa? Karena saling benci. Yang satunya dengki, yang satunya juga dengki. Walaupun dia benar. Sebenar apapun yang dia lakukan, tapi kalau dia punya kedengkian, tetap salah di sisi Allah. Kita enggak boleh ada kedengkian. Sesalah apapun dia, sejelek apapun dia. Karena kita bukan haknya untuk mendengki orang. Makanya Allah katakan dalam surat Luqman itu, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah oleh kalian prasangka buruk. Karena sebagian besar prasangka buruk itu adalah dosa. Menyangka orang lain itu jelek, padahal yang paling jelek dia, tapi kan nggak pernah ngaku kita itu. Nah, ikhwatul iman, ini yang akan menjadi dosa. Makanya kenapa nanti di yaumil akhir kita itu tidak masuk karena sholat,
Boleh jadi kita sholatnya udah benar, Pak. Sholatnya udah benar, dari wudhunya udah bagus, takbiratul ihramnya udah bagus, ya, ruku sujudnya udah benar, tumak ninanya ada, khusyuknya juga ada. Tetapi di dalam hatinya ada sebesar biji jarrah daripada kesombongan yang dicirikan dengan kedengkian, yang tentunya dengan saudaranya, maka ibadah tadi akan menjadi rusak. Ibadah tidak akan bisa khusyuk, Pak, kalau ada kedengkian dalam hatinya. Kalau lawannya itu dia imam, sedangkan dia tidak jadi imam, dia nggak mau jadi makmum. Ketika yang tadi satunya menjadi imam, kemudian dia jadi makmum, nggak mungkin, Pak, nggak bakalan ketemu. Dan nggak bakalan bertemu untuk saling mengucapkan salam. Padahal Nabi mengatakan apa, Pak? Afsus salam, sebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasallu bil lail, dan kerjakan salat malam. Wan nasu niyam, manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Gimana mau ngucapin salam, Pak, kalau orang itu punya kedengkian? Bagaimana akan timbul persaudaraan walaupun dia sama seimannya? Kalau ada kedengkian, saling menyalahkan, tidak saling bertabayun, mencari kejelasan dalam masalah tersebut, lalu kemudian istifadah bainahum, saling mengalah di antara mereka, kan itu lebih bagus. Ini baru kita bicarakan tentang persaudaraan. Nanti ada suami istri yang sampai kata Nabi, istrinya berpaling tidurnya, munggungin suaminya, suaminya munggungin istrinya, maka akan Allah laknat lewat para malaikatnya di yaumil akhir nanti. Enggak boleh. Karena itu bagian daripada apa tadi, Pak? Bagian dari yahzurah. Saling membenci, saling berantem, saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Suami istri kemudian tidak memberi makan suaminya, istrinya. Si suami nggak beri nafkah, sama, Pak, urusannya. Malah justru itu lebih besar dosanya ketimbang yang beda. Karena suami istri beda hukumannya. Nah, ada tanggung jawab yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Kemudian iwatal iman wa khairuhuma, dan sebaik-baik di antara mereka itu alladzi yabda'u bis salam, yang memulai mengucapkan salam. Jadi bukan berarti ketemu itu cuma ucap pegangan tangan minta maaf, enggak. Pertama kalinya itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian mengucapkan saya mohon maaf. Dia menerima atau tidak menerima dalam permohonan maaf itu, jika kita memang ikhlas lillahi ta'ala dalam memohon maaf, maka cukup Allah yang memvalidasi, jangan tunggu manusia memvalidasi, karena manusia akan berat memvalidasi manusia yang lainnya. Lama. Karena manusia akan menuntut ada pamrih, balasan yang lain. Kalau belum digebukin saya nggak mau maafin. Udah digebukin masih juga belum maafin. Ya. Udah diambil oleh Allah nikmat saudaranya, belum juga. Dilaknat juga tuh saudaranya. Tuh kan, gara-gara ribut sama gue kan lo, mampus kan lo. Padahal ketika dia mengucapkan itu dosa. Itu adalah dosa. Jangan dikira itu baik. Karena di dalam Islam tidak diajarkan untuk menghina, merendahkan, tidak diajarkan. Sesalah apapun lawan kita, sejelek apapun lawan kita, tidak ada hak kita untuk merendahkannya. Hatta Rasul pun, Rasul tidak pernah merendahkan sahabatnya, walaupun Bilal bin Rabah itu hitam. Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam diangkat derajatnya oleh Rasul pada waktu Fathu Mekah, padahal musuhnya itu Abu Sufyan itu. Sampai Nabi mengatakan,
Siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, selamatlah dia. Itu belum muslim, Pak. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sebelum masuk Islam, musuhnya Nabi, tapi tidak dilawan dengan menghinanya. Walaupun lo hebat Umar, walaupun lo gagah Umar, tapi lo kafir, gimana lo masuk surga? Enggak ada. Kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam. Ada enggak Nabi menjawab? Umar ibn Khattab, enggak ada, Pak. Justru akhirnya Umar mencari tahu tentang Rasul, sampai Allah memberikan hidayah lewat adiknya yang sudah masuk duluan Islam bersama suaminya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memasukkan hidayah kepada setiap hamba-hamba itu. Karena tugas kita bukan untuk merendahkan orang lain, tugas kita mengajak. Cara mengajak itu tidak harus memanggil, tapi cara mengajak itu dengan akhlak. Kul khairon itu adalah termasuk mengajak, katakan yang baik. Auliyasmut juga katakan yang baik. Contoh auliyasmut itu dalam rumah tangga, Nabi mengatakan jika salah seorang di antara kalian ribut, istrinya paling banyak ngocehnya, kata Nabi, diamlah engkau wahai suami, karena aku sesungguhnya sebaik-baik suami di dunia ini, kata Nabi itu. Dalam hadis Muslim. Jangan dilawan, karena kalau dilawan, Pak, api itu semakin gede, Pak. Itu, Pak. Makanya diumpamakan marah itu dengan bara api. Dengan bara api, Pak. Diumpamakannya kayu bakar yang dibakar oleh Nabi. Siapa yang bisa menahan emosi itu, maka dia masuk surga, dalam hadis Muslim. Nah, kemudian ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil dari kosakata yang pertama, ayyahjura akhahu. Kata ayyahjura asalnya adalah al-hajar, yang berarti at-tarku, maknanya meninggalkan. Meninggalkan siapa? Meninggalkan saudaranya, meninggalkan temannya, meninggalkan sahabatnya, meninggalkan istrinya dalam keadaan tidak baik, tidak benar. Nah, tidak menanggapi perkataan saudaranya yang mukmin saat bertemu, tidak menyapa atau satu sama lainnya, saling berpaling. Yu'ridu hada wa yu'ridu hada, berpaling. Itu namanya hajar, artinya tatruk. Lalu kemudian hadis ini punya kandungan yang pertama, hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya adalah mempunyai sangat besar dan lumayan banyak. Tentang apa? Tentang kejelasannya, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau menerangkan secara terperinci di antaranya. Yang pertama, termasuk kewajiban yang harus ditunaikan terhadap sesama muslim adalah apabila bertemu dengannya, hendaklah memberikan salam. Hendaklah memberikan salam. Kita udah bahas sebelum-sebelumnya, Pak, ya. Kalau kamu duduk, maka yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Kalau yang banyak sama yang sedikit, yang banyak memberi salam kepada yang sedikit. Memberi salam. Nah, kalau ada kemarahan, kalau ada yuhdar, kira-kira ada nggak ucapan salam? Tentu tidak ada. Jangankan ucapan salam, senyum pun tidak ada. Padahal kata Nabi, tabassumu akhuka biwajhin talqin sedekatun. Senyummu pada saudaramu dengan wajah yang manis sedekah. Lah boro-boro mau sedekah, Pak. Ngeliatin aja udah kagak enak. Ngerumeng aja kan kerjaannya begitu. Bukan cuma muka yang rusak, Pak, hatinya juga ikut rusak. Nah, ikhwatal iman, karena ada hubungannya dengan hati, maka Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakitnya. Kan yang begini kan orang munafik, Pak. Yang begini itu orang munafik, Pak. Yang begini itu orang fasik. Yang begini itu orang zalim. Yang begini itu orang hasad.
Nah, itu kan pendosa-pendosa semua. Kalau kita bicara zalim, kata Nabi, az-zulumu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Artinya apa? Melakukan kezaliman itu, walaupun dia beribadah, dia meninggal dunia membawa dosa kezalimannya, itu yang akan menutupi pahala-pahalanya yang lainnya. Maka tidak bernilai dia, apapun itu ibadahnya. Itulah mengapa Allah juga tidak menilainya lewat solat. Kadang-kadang solat kita kan ada solat yang isinya munafik di dalamnya. Kadang-kadang kita zakat, ada zakat yang munafik, sedekah yang munafik, menikah pun ada menikah yang munafik di dalamnya. Bahkan saya pernah mendapati ada laki-laki dan perempuan berpasangan menikah itu bukan karena menikah lillah, tapi menikahnya karena ingin menzolimi perempuan itu. Karena dulu pernah menyakitinya waktu dia sekolah. Karena sama satu sekolah. Tunggu aja gue nikahin lo, ntar gue siksa. Diterima oleh perempuan selama hidupnya. Enggak dikasih nafkah. Diminta cerai kagak diceraiin, sakit, sampai meninggal gilanya itu perempuan karena stres. Nah, bahkan ada yang melakukan kebaikan itu, tapi bukan kebaikan yang lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Betul Pak? Ngasih uang, ngasih makan, lalu kemudian di belakangnya kita dengar dia bicara, kalau bukan karena gue, lo bakalan mati. Padahal mati urusan siapa? Mati itu urusan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik itu lebih utama daripada perkataan daripada sedekah yang diikuti dengan umpatan-umpatan. Jangan, Pak. Lagi sholat juga kan ada. Bagusan gue sholatnya itu. Lihat gue dong sholatnya. Udah bener nih, kira-kira itu dengki bukan? Kalau itu ada di dalam dirimu, engkau tidak minta maaf kepada orang yang telah engkau dengki, dosa itu. Itu bagian dari penyakit hasad. Hasad kepada orang yang sholat karena beda cara sholatnya, beda cara baca Al-Qurannya, yang dia tidak tahu. Karena bacaan Al-Quran itu ada qiraatul sab'ah dan qiraatul asirah. Ya kan? Bacaan Al-Quran itu enggak sama. Kadang-kadang kita kan seringnya hafaz, kita bacanya an Ibnu Katsir. Belum lagi kita ketemu dengan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti kita ketemu lagi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apakah itu salah? Secara kaidah dalam membaca Al-Quran itu dibolehkan. Nanti kita akan ketemu juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah? Enggak salah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ketemu baca gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Boleh Pak. Selama pembacaan Al-Quran itu sesuai dengan kaidah qiraah. Makanya disuruh belajar Pak. Makanya disuruh belajar Pak. Saya pernah di satu masjid di daerah Jakarta Selatan di mall Pak. Tiba-tiba kita punya saudara itu dari Maroko. Lalu kemudian jadi imam. Dia bacaannya bacaan kumbul. Dia udah bilang ke kita, memang suaranya kurang enak memang, tapi bacaannya ya benar, gitu kan. Ingat baik-baik Pak ya, suaranya enak belum tentu bacaannya benar. Suaranya memang gak enak, tapi bacaannya benar Pak, sesuai dengan tajwid, dengan matnya, sifatul hurufnya, semua udah benar Pak. Cuman bacaannya ya beda dengan bacaan biasanya. Ada jamaah yang gerutu pas keluarnya. Mau imam macam apa itu sholat? Masa ada u gitu bacanya gimana sih? Ada juga yang pas lagi sholat Pak, imamnya itu baca ayat sajadah. Pas ketika baca ayat sajadah, lalu dia turun ke bawah tanpa ada ruku karena sajadah.
Contohnya dalam surat Al-Alaq di ayat terakhir. Dia sujud, baru dia naik lagi. Setelah selesai sholat, batal semua sholat kita. Imam macam apa ini? Ribut dia sampai ke bawah. Saya juga baru datang, saya ditanyain, ini gimana sih Ustadz Mudrik suruh jadi imam itu orang? Loh, saya kan baru datang, Pak. Memangnya apa tadi yang dibaca? Surat Al-Alaq di ayat terakhir sujud saya. Sujudnya sujud sajadah. Bapak nggak belajar berarti, Pak. Belajar lah, Pak. Itu sujud sajadah. Bilang dong, biar kami tahu. Nah itu. Berarti ada dua masalahnya. Si bapak nggak pernah belajar, nggak pernah tahu sujud tilawah. Si imam nggak belajar fikih imam. Makanya jadi imam harus belajar fikih imam. Ketika menghadapkan dengan imam nggak cuma taunya hafal Quran 30 juz. Harus tahu cara jadi imam itu. Bagaimana cara menjadi imam? Ada fikihnya, Pak, nggak sembarangan. Dalam hadis itu sampai Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang boleh jadi imam itu. Kenapa? Mengantisipasi keadaan. Jangan sampai makmum itu jadi gerutu gara-gara imam. Apalagi ini, waduh, temannya dengki, satunya dengki, habis berantem, ya nggak jadi sholat, Pak. Lalu kemudian ihwatal iman, apabila dia mengundang hendaklah Anda memenuhi. Wa idza da'aka fajibhu. Ini dalam Sahih Bukhari yang hadis awal-awal, Pak. Kalau diundang datang. Yang kita waktu itu awal-awal saya bilang, kalau nggak diundang yang nggak usah datang, Pak. Ini maksain ribut. Saya kagak diundang, nggak mau lihat mukanya. Salah, Pak. Tetap Anda ngucapin salam, assalamualaikum. Undang kagak diundang, persaudaraan tetap jalan. Kita harus husnuzon. Dia nggak mengundang kita, mungkin dia sibuk, Pak. Mohon maaf para hadirin, kalau bapak yang punya acara, yakin nggak bisa ngingetin semua? Jangankan bikin acara nikah, Pak. Acara buat yang kecil-kecil aja, Pak. Kita lupa dengan saudara, dengan tetangga kita di samping kiri kanan, Pak. Mengundang siapa, ngundang siapa, ngundang siapa, bingung. Tiba-tiba kita nyalahin yang bikin acara, juga salah. Nah, di sini ikhwatal iman. Kemudian yang kedua, kewajiban yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan oleh agama, maka bagaimana dengan orang yang sampai hati mendiamkan saudaranya? Mendiamkan saudaranya. Kemudian yang ketiga, seorang muslim haram mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Apalagi ini bulan Ramadan, nanti mohon maaf, Pak, ya. Saya kadang-kadang ya mesti harus menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Minta maafnya pas mau bulan Ramadan. Ributnya setahun yang lalu, habis Ramadan yang lalu gara-gara Idul Fitri. Gara-gara Idul Adha nggak kebagian daging. Minta maafnya pas mau bulan Ramadan. Hitung aja udah berapa hari itu, Pak. Lewat dari 3 hari aja dilarang. Apalagi ini berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Bagaimana kalau meninggalnya dalam keadaan sedang berantem, Pak? Kira-kira bawa dosa enggak? Kita mau menyebutkan husnul khotimah juga bingung, Pak. Cuman kita kan berdoa saja buat almarhum, mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya kalimatnya mudah-mudahan husnul khotimah, karena husnul khotimah itu tergantung ke Allah, bukan ke kita. Kita hanya mendoakan. Kita nggak bisa, dia mah orang baik, betul. Kita hanya menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang apa? Persaksian seseorang terhadap seseorang, yang dimana orang tersebut menyaksikan memang dia baik, memang dia benar, memang dia sholat. Boleh, Pak. Bisa disebut, bisa, Pak. Tetapi ketentuan itu kembali ke Allah. Bukan dengan kita menjadi saksi di dunia itu lalu kemudian di akhirat Allah memperingankannya. Belum tentu, Pak. Boleh jadi diringankan, boleh jadi tidak. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang lain yang berat. Mungkin utangnya, Pak. Kan utang itu kan nggak boleh, Pak. Mungkin ngambil tanah tetangganya, Pak. Pas bikin rumah, kan sedikit aja diambil, kan kagak boleh, Pak. Mungkin di tetangganya kagak ngambil, jalan orang diambil, Pak. Sekarang kan lagi rame, Pak, nutup-nutupin jalan. Ya kan? Jalanan umum udah disepakati semua itu diambil. Itu kan kagak boleh. Haram hukumnya, Pak. Kalau udah menjadi umum ya umum. Jangan udah diwakafin dulu, udah dikasih dulu, diambil lagi sekarang.
sama aja buang ludah, nelan lagi, jilat lagi, bisa tuh. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, disebutkan di dalam Syarah Al-Iqna, perbuatan mendiamkan yang diharamkan itu dianggap berakhir dengan diucapkannya salam. Yang tadi saya bilang Pak, bukan pegangan tangan saja, tapi mengucapkan salam Pak. Assalamualaikum. Saya mohon maaf atas kesalahan kemarin. Atau saya kan memang benar, saya cuma bilang, saya mohon maaf. Boleh Pak, silakan. Karena itu yang terbaik Pak. Jangan menunggu dia minta maaf kan saya benar. Jangan Pak. Menunggu dia minta maaf karena saya benar, sampai kapanpun juga Pak, nggak jadi Pak. Kalaupun jadi kan nanti ada lagi ungkit-ungkitannya. Biasanya kan suka begitu Pak. Nah, apalagi dalam masalah rumah tangga, ya kan? Di dalam rumah tangga kan biasanya ada yang nggak mau disalahkan, padahal memang salah, gitu. Nah kemudian ikhwatul iman, karena dengan salam terbitlah perasaan cinta. Diriwayatkan secara marfu hadis dari Abu Hurairah, "Assalamu yaqta'ul hajran." Salam itu mengakhiri pemboikotan. Jadi sama aja boikot Pak, kalau bapak berantem sama teman, bapak berantem sama istri itu sama aja diboikot. Memang diboikot Pak. Kan nggak ada lagi yang bikinin kopi Pak. Kalau berantem sama istri, bener Pak? Nggak ada yang masakin nasi, nggak ada yang masakin sayur. Lagi mana mau masak sayur? Orang lagi marah. Kalaupun masak nanti garamnya dibanyakin karena lagi marahan. Biarin aja asin-asin sekalian, kan gitu. Nah ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi sama saja kayak boikot. Makanya Nabi bilang apa? Assalamu yaqta'ul hajran. Salam itu pemutus, ya, pemutus pemboikotan. Nah, kemudian yang terakhir ikhwatul iman. Pada dasarnya jiwa manusia menyukai balas dendam. Ini Pak. Memang udah dari sananya kita tuh suka balas dendam. Kakak sama adik, adik sama kakak, ya kan? Paman sama keponakan, ya. Istri sama suami, diungkit-ungkit lagi yang udah lama banget, diungkit lagi. Gitu kan? Memang gitu Pak. Nah, kalau dalam Al-Quran di surat Al-Ma'arij itu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sukanya berkeluh kesah. Wa idza massahu sarru jazua. Kalau ngasih sedikit maunya banyak gitu. Wa idza khairul manu, kalau kasih yang baik-baik itu dianggap yang enggak baik. Nah, itu ikhwatul iman. Ya. Karenanya agama ini memberikan mereka batas waktu 3 hari. Kalau memang kita itu sami'na wa ata'na dengan Allah dan Rasulnya, kita akan meminta maaf sebelum 3 harinya Pak. Tapi kalau kita tidak taat sama Allah dan Rasulnya, kita akan menunggu saudara kita meminta maaf. Maka berarti kita menuhankan nafsu. Kalau orang yang menuhankan nafsu dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jasiyat, sesungguhnya itu diharamkan. Apakah engkau tidak melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Perkataan Allah itu adalah perkataan ingkari Pak. Istifhamul ingkari. Bahwa menuhankan nafsu itu haram hukumnya. Karena itu termasuk dalam masalah kemusyrikan nanti Pak. Nah, sampai kepada yang kecil-kecil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita belum mau sholat, masih asik aja. Berarti kita kan masih nurutin nafsu tuh Pak. Padahal nggak ada kerjaan yang lain Pak. Yang dibolehkan oleh Nabi itu mengulur sholat kalau memang ada pekerjaan yang memang terganggu. Kalau diberhentikan nanti pekerjaannya nggak selesai. Itu boleh sholat diulur dikit Pak. Nabi pun pernah dalam hadis Muslim itu diceritakan oleh salah seorang sahabat mengulur waktu sholat Isya sampai dengan jam 8 atau jam berapa itu Pak, kata Imam Ibnu Qayyim Pak. Kenapa? Karena ta'lim. Karena pembahasannya kan enggak harus dilanjutin, kalau terputus nanti bingung juga. Nah, ini fatal iman. Jadi jangan sampai kita melakukan permohonan maaf itu dengan cara menunggu saudara kita meminta maaf. Fatal iman, masih ada 5 menit untuk sampai ke sholat Isya, yaitu jam 9.30. 5 menit mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Wa anna minna as-salihun wa minna duna
طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا jujur. Sikap kita itu mesti jujur, Pak. Kadang-kadang kagak tahu orangnya kita jawab khoir-khoir aja. Dalam hadis itu dijawab oleh sahabat karena dia tahu benar. Karena dia tahu benar bahwa orang tersebut sholatnya bareng dia. Lah ini ada orang yang meninggal dunia, terus kita dimintain saksi, khoir kita jawab, bohong apa enggak? Kalau kita nggak tahu, Pak, mendingan diem. Jangan jawab khoir, biar rame. Hati-hati. Kenapa? Nanti dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa saksi kita itu teman kita yang ada yang pernah sholat bareng kita, ngaji bareng kita. Dia saksi kita di yaumil akhir. Istri kita akan menjadi saksi kita, Pak. Anak kita akan jadi saksi kita, Pak. Kalau mereka bilang khoir, wajar, Pak. Karena istri dan anak yang hidup bersama dengan si mayat. Tapi ada orang yang jawab. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu ada asbabul wurudnya hadis itu. Bahwa yang meninggal itu memang orang yang salih. Dia tahu benar karena sholatnya bareng, ngajinya bareng. Lah kita kagak tahu apa-apa, ditanyain sama si imam. Apakah semuanya ingin mengatakan khoir? Khoir. Lo siapa? Berarti kan kagak jujur. Padahal kata Rasulullah apa, Pak? Alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib kalian itu berkata jujur. Jujur bawa kepada kebaikan, kebaikan bawa ke sorga. Nanti oleh Allah dicatat sebagai ahli jujur di sorganya Allah. Lah kalau kagak jujur dicatat apa? Nah di berikutnya, Pak, wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar hatta yuktaba indallahi apa, Pak? Kadzaban. Jauhilah oleh kalian dusta. Dusta itu akan membawa kita kepada keburukan. Keburukan akan membawa kita kepada neraka. Neraka tempat yang paling jelek itu, Pak. Jadi kalau saya saranin, Pak, jujur. Anda tidak tahu, jangan jawab, diem. Kembali ke hadis tadi, Pak. Kul khairan au liyasmut. Katakan yang baik atau diem. Kenapa? Jawabanmu tanggung jawabmu. Jawabanmu tanggung jawab. Saya kasih contoh dikit. Kalau Bapak dijadiin saksi di pengadilan, siap nggak? Kan gitu, Pak ya. Saksi bohong, Pak, dipidana, Pak. Bapak yang jadi tersangka jadinya. Betul, Pak? Iya, gitu, Pak. Ada lagi, Pak? Cukup, Pak ya. Sudah pas jam 17.30. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin sampaikan bahwa jangan sampai permintaan maaf kita itu berujung akhirat. Kalau permintaan maaf kita berujung akhirat, maka rugi, Pak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita tidak pernah minta maaf, lalu Allah memanggil kita, dan kemudian kita bawa itu dosa sampai kematian, Pak. Walaupun Bapak benar, sekalipun Bapak benar, tapi saya udah minta maaf, Pak Ustadz. Sekalipun udah minta maaf, biarkan dia, asalkan kita udah minta maaf.
Jangan menunggu dia menjawab iya. Kalau dia bilang iya tapi hati masih dengki, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita, Pak. Urusan kita adalah hanya meminta maaf. Terima kasih ikhwatal iman. Mungkin dengan yang sedikit ini ada faidah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.